Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 4 kelas 3B Pendidikan Berbahasa Indonesia kelas rendah. Dengan anggota saya sendiri Siti Nur Fadilah dengan NPM 191200051, yang kedua Kuko Hendi Wicaksono dengan NPM 191200075, yang ketiga Rahmat Rizkiawan dengan NPM 191200078, yang keempat dengan Nurul Maulita dengan NPM 191200085, dan yang kelima adalah Rizky Happy Panggalih dengan NPM 191200097. Dosen pengampu Anggun Dwi Setia Putri SPD MPD. Nah, poin yang pertama, pada video pembelajaran tersebut, sudahkah Anda memahami hakikat pemerolehan bahasa? Jika sudah, dapatkah Anda mendeterminasikan pemerolehan bahasa anak dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Pada hakikatnya, bahasa merupakan komunikasi pikiran dan perasaan seseorang yang disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa selanjutnya mengalami perkembangan periodisasi, yaitu yang pertama, periodisasi prelinguistik diperoleh anak usia 0-4 tahun. Yang kedua, periode linguistik diperoleh anak usia 1-5 tahun. Istilah pemerolehan bahasa merupakan padanan kata acquisition. Istilah ini dipakai dalam proses penguasaan bahasa pertama sebagai salah satu perkembangan bahasa pertama pada anak. Sedangkan arti pemerolehan bahasa pada anak merupakan proses yang berkembang di dalam otak sejak masih kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa pada anak didapat melalui yang pertama, yaitu pengujian hipotesis, dan yang kedua kemampuan struktural bawaan yang secara mental dimiliki tiap anak. Kedua aspek tersebut dikatakan sebagai alat pemeroleh bahasa anak, language acquisition difficult atau LAD. Yang kedua, setelah saudara mengamati video pembelajaran tersebut, dapatkah Anda jabarkan pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua anak melalui contoh konkret dengan pengalaman empiris Anda di kehidupan Anda? Pemerolehan bahasa pertama pada seorang anak berasal dari seorang ibu atau bahasa ibu. Bahasa pertama seorang anak tumbuh dan berkembang karena interaksi yang terjadi di dalam keluarga dan terjadi karena proses perkembangan anak sehingga dewasa, dan pemerolehan bahasa kedua dari seorang anak yaitu diperoleh setelah menguasai bahasa dewasa, dan pemerolehan bahasa kedua dari seorang anak yaitu diperoleh setelah menguasai bahasa pertama. Pemerolehan tersebut dengan cara adanya pembelajaran setelah bahasa pertama atau dengan interaksi bersama teman yang berbeda daerah dan juga berbeda bahasa. Pemerolehan bahasa pertama dan kedua seorang anak berpengaruh dan dapat dipengaruhi oleh perkembangan seorang anak. Yang ketiga, setelah saudara mengamati video pembelajaran tersebut, konsep apa yang membedakan tiga teori pemerolehan bahasa? Yang pertama yaitu teori nativisme. Teori nativisme merupakan proses pemerolehan bahasa pertama. Bahasa pertama ini diperoleh manusia pada masa perkembangan 0-3 tahun. Sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya secara genetis telah diprogramkan. Bahasa yang terlalu kompleks mustahil dapat dipelajari oleh manusia dalam waktu singkat melalui proses peniruan. Teori ini yakin bahwa sistem kebahasaan sudah ada dalam setiap diri manusia. B. Teori behaviorisme, yaitu teori yang menekankan pada proses pemerolehan di dalam diri anak dikendalikan dari luar anak atau berasal dari lingkungan luar. Dapat kita sebut juga perubahan tingkah laku yang terbentuk adanya pengalaman. Teori behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki
dasar yang bisa diamati, tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik seperti tindakan dengan proses yang diamati secara pribadi seperti pikiran dan perasaan. Dan yang ketiga, teori kognitivisme merupakan proses pemerolehan bahasa yang berlangsung dalam otak kanan ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa pertama mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibunya. Setiap orang pernah menyaksikan kemampuan menonjol anak-anak dalam berkomunikasi saat bayi. Mereka berceloteh, mendengkur, menangis, dan atau tanpa suara, menyering begitu banyak pesan dan lebih banyak pesan. Jadi biasanya proses pemerolehan bahasa itu kelihatan seperti itu seolah-olah terjadwal sifatnya. Jangka di antara 1 sampai 5 tahun. Usia kanak-kanak adalah jangka masa penguasaan bahasa yang paling kritikal, dan pada jangka masing-masing itu anak-anak dengan mudah menerima bahasa pertamanya. Jangka masa ketika 1 tahun mereka menyatukan kata-kata mereka kurang lebih berusia 10 bulan. Kata itu berlipat ganda muncul dalam kalimat 2/3 kata umumnya disebut ujaran. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.